Ada kalanya seorang pejuang berjalan terlalu lama dalam diam, bertarung dalam bayang-bayang keraguan dan menahan nyeri dari harapan yang terus gagal mendarat. Nama besar belum tentu menjamin akhir yang bahagia, dan mungkin tak ada nama yang lebih mewakili luka panjang itu selain Harry Kane. Bertahun-tahun ia berlari, mencetak gol demi gol, memberi segalanya, namun selalu berakhir dengan tangan kosong, hanya disambut sorak yang tak pernah cukup untuk menambal kekosongan itu. Tapi musim ini berbeda. Di panggung yang paling megah, di titik tertinggi sepak bola Jerman, langit akhirnya membuka ruang bagi kisah yang lama tertunda. Air mata yang menetes bukan lagi karena kecewa, melainkan karena akhirnya tangan itu, tangan yang pernah hampa, kini mengangkat sesuatu yang selama ini hanya ada dalam mimpi, trofi pertamanya. Sebuah kisah yang tak akan selesai hanya dalam satu malam, tapi cukup kuat untuk dikenang seumur hidup. Dan sebelum kita lanjut mengulas momen bersejarah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita luar biasa lainnya. Harry Kane bukanlah bintang yang langsung bersinar sejak lahir. Ia bukan keajaiban instan yang dielu-elukan sejak remaja. Di awal karirnya bersama Tottenham Hotspur, ia hanyalah seorang pemuda Inggris biasa, berwajah polos, penuh tekad, dan diam-diam menyimpan api di dadanya. Sempat dipinjamkan ke sana-sini, dari Leyton Orient sampai Norwich, Kane sempat dipandang sebelah mata. Tapi justru dari keraguan itulah ia menempa dirinya, mengubah setiap momen kecil menjadi batu loncatan menuju puncak. Saat akhirnya ia diberi kesempatan di tim utama Spurs, Kane menjawabnya dengan ketajaman yang tak main-main. Musim demi musim, gol demi gol, ia tumbuh menjadi simbol harapan klub London Utara itu. Tapi harapan seringkali berubah menjadi beban, terutama ketika musim berganti dan lemari piala tetap sunyi. Ia memberi segalanya, kesetiaan, darah, dan air mata, tapi tak satu pun trofi besar datang menggenggam. Disitulah luka itu tumbuh, luka seorang legenda tanpa mahkota. Dan ketika semua terasa terlalu berat, Kane mengambil keputusan paling sulit dalam hidupnya, meninggalkan rumah yang membesarkannya. Ia menyeberang ke Jerman, ke Bayern Munchen, bukan untuk pelarian, tapi untuk memberi dirinya satu peluang terakhir. Sebuah pertaruhan harga diri dan sisa mimpi. Banyak yang meragukan, tak sedikit yang mencibir. Tapi seperti biasanya, Kane tak menjawab dengan kata-kata. Ia menjawab dengan kerja keras, ketekunan, dan keyakinan bahwa waktunya akan datang. Dan benar saja, semuanya terbayar lunas. Harry Kane kini berdiri di depan gerbang dan merayakan keberhasilan yang selama ini tampak begitu jauh, hampir seperti ilusi. Usia telah membawanya ke angka 31, waktu tak lagi muda, tapi justru di titik inilah kesempatan besar itu datang dan dia berhasil mendapatkannya. Sebuah momen langka untuk memecahkan apa yang oleh banyak orang disebut kutukan. Sebuah bayangan panjang yang membelit dirinya dan klub-klub yang pernah ia bela. Di Tottenham, Kane menulis kisah yang luar biasa, namun selalu terasa setengah selesai. Sejak musim 2014-2015, ia tak pernah absen mencetak 2 digit gol. Ia menjelma mesin pencetak angka, berkali-kali menjadi top skor Premier League dan menjadi tumpuan harapan di setiap musim. Tapi di balik gemerlap rekor itu, ada kehampaan yang tak pernah bisa disembunyikan. Tak satu pun gelar mayor berhasil ia bawa pulang. 2 trofi pramusim, Audi Cup 2019, dan International Champions Cup 2018 menjadi satu-satunya perhiasan di lemari pialanya. Bukan hanya di level klub,
Bahkan bersama timnas Inggris pun Kane belum beruntung. 2 kali ia mencapai final Euro pada 2020 dan 2024 dan 2 kali pula mimpinya retak di ujung jalan. Di Bayern München harapannya kembali tumbuh, namun musim 2023 per 2024 justru berjalan muram. Kane mencetak banyak gol, lebih banyak dari siapapun, tapi timnya berjalan tanpa arah. Trofi demi trofi melayang, dan lagi-lagi tangan itu tetap kosong. Seolah kutukan itu belum mau pergi. Namun musim berikutnya udara mulai berubah. Bayern memang kembali gagal di Liga Champions dan DFB Pokal. Tapi angin kemenangan berembus kencang di Bundesliga. Sebuah gelar ada di depan mata, sudah terkunci, tinggal menunggu waktu untuk diangkat. Bayer Leverkusen, sang penantang utama, tak lagi sekuat musim lalu. Hasil imbang anak asuh Xabi Alonso melawan Freiburg memastikan Bayern berdiri tegak di puncak klasemen dan membuat seluruh penikmat sepak bola menangis haru melihat Kane akhirnya bisa mengangkat trofi pertamanya. Bagi Harry Kane, gelar ini bukan sekadar catatan sejarah, ini penebusan. Ini jawaban dari segala kesetiaan yang pernah dipertanyakan. Dan lebih dari itu, ia juga tengah memimpin daftar top skor dengan 24 gol, unggul 5 dari Patrick Schick. Mungkin inilah musim yang selama ini ia tunggu. Musim di mana langit akhirnya berpihak pada seseorang yang tak pernah berhenti percaya. Harry Kane mempunyai total gol 441 dari 694 laga bersama klub dan tim nasional. Pencapaian yang luar biasa dan patut diapresiasi bukan hanya dengan kata-kata, tapi gelarlah yang selama ini ia nantikan. Dengan 68 poin dari 32 laga, Leverkusen hanya bisa menatap punggung Bayern dari kejauhan, pasrah menerima kenyataan bahwa gelar juara sudah tak lagi dalam jangkauan. Bayern, sang penguasa yang sudah kenyang pengalaman di puncak, memang belum mengangkat trofi secara resmi. Hasil imbang 3-3 melawan RB Leipzig pada Sabtu, 3 Mei, membuat mereka harus menunda selebrasi. Tapi semua tahu, ini hanya soal waktu. Gelar ke-34 Bundesliga atau yang ke-12 dalam 13 musim terakhir sudah nyaris pasti masuk lemari trofi mereka yang megah dan sesak akan prestasi. Mereka bukan sekadar klub, mereka adalah kerajaan yang telah mengukir dinasti panjang di tanah Jerman. Perbandingan dengan klub-klub lain terasa begitu timpang. FC Nuremberg, sang legenda lama yang kini tertinggal zaman, hanya memiliki 9 gelar. Borussia Dortmund yang penuh gairah dan drama baru mencatat 8. Bayern dengan dominasinya telah membuat Bundesliga seperti panggung pribadi mereka. Musim ini, di bawah arahan Vincent Kompany, sang jenderal baru yang memulai lembaran pertamanya sebagai pelatih Bayern, dominasi itu tak goyah. Sejak pekan ketiga, Bayern meraih tampuk kekuasaan dan tak pernah melepasnya. Mereka adalah mesin penghancur yang tak bisa dihentikan. Trofi resmi akan diberikan pada 17 Mei saat mereka bertandang ke markas Hoffenheim. Namun, sebelum itu, Allianz Arena akan menjadi saksi perpisahan musim dalam laga kandang terakhir melawan Mönchengladbach pada Sabtu, 10 Mei, sebuah pesta kecil sebelum pesta besar. Sebuah prolog menjelang akhir yang sudah ditulis dengan tinta emas. Inilah Bayern Munich, dingin, dominan, dan abadi. Dan untuk Harry Kane yang datang membawa harapan, menanggung beban sejarah, dan akhirnya mencicipi manisnya trofi yang lama ia damba, musim ini adalah jawaban. Setelah sekian lama berlari di lorong-lorong harapan yang tak berujung, akhirnya ia tiba di ruang juara. Selamat kepada Bayern München, sang penguasa Bundesliga. Dan selamat kepada Harry Kane, akhirnya penantianmu tak sia-sia.
trofi itu kini tak lagi hanya mimpi, tapi kenyataan yang bisa kau genggam.